Hanya ketika Anda sudah siap untuk berkata, "Tuhan, ubahlah aku sepenuhnya. Aku akan menanggalkan dosa-dosaku. Aku akan menanggalkan kehidupanku yang lama." Hanya sesudah itulah baru Anda dapat menerima anggur baru Injil. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang perumpamaan yang dicatat di Matius 9 ayat 14 sampai 17, yakni tentang kantong kulit lama dan baru. Dan kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama ada banyak ayat mengenai pakaian yang melambangkan kehidupan manusia. Ayat-ayat itu termasuk Yesaya 50 ayat 9, Yesaya 51 ayat 8, Yesaya 61 ayat 10, dan Mazmur 102 ayat 26. Dalam ayat-ayat ini, pakaian atau baju mewakili kehidupan manusia. Dari ayat-ayat ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa jika Anda mempelajari pengajaran Yesus dan tidak mengertinya, itu karena Anda tidak mengerti perjanjian lama. Prinsipnya ialah, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda mengerti, seperti apa yang diwakili oleh pakaian dan kantong kulit, carilah di dalam perjanjian lama dan Anda akan menemukan penjelasannya. Prinsip yang sama berlaku untuk kantong kulit. Di Ayub 32 ayat 19 kita mendapati bahwa hati manusia digambarkan sebagai kantong kulit. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru atau kantong kulit anggur yang akan meletup. Di Mazmur 119 ayat 83, pemazmur menggambarkan dirinya seperti kirbat atau kantong kulit yang diasapi. Di Yeremia 13 ayat 12, penduduk Yerusalem dibandingkan dengan kantong kulit. Anda tidak bisa mengambil anggur baru Injil dan diisikan ke dalam kehidupan Anda yang lama, karena anggur baru itu penuh kuasa. Apabila ia mengembang, ia akan meletupkan seluruh kehidupan lama Anda. Injil akan mengoyak habis kehidupan Anda yang lama, karena Injil dan kehidupan lama Anda tidak bisa berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, Anda tidak dapat hidup di dalam dosa dan masih percaya kepada Injil. Tidak akan berhasil. Anda tidak akan dapat menjalankan suatu kehidupan yang mementingkan diri sendiri, yang sombong dan egois, dan masih berharap untuk percaya kepada Injil. Mereka tidak sepadan. Hanya ketika Anda sudah siap untuk berkata, "Tuhan, ubahlah aku sepenuhnya. Aku akan menanggalkan dosa-dosaku. Aku akan menanggalkan kehidupanku yang lama." Hanya sesudah itulah baru Anda dapat menerima anggur baru Injil. Ketika saya memberitakan Injil, saya tidak berbicara tentang agama. Saya berbicara tentang kuasa Allah. Saya tidak meminta Anda untuk lebih giat beragama. Saya juga tidak meminta Anda memeluk suatu agama atau menjadi saleh dan kudus di luar. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri, tetapi Allah dapat menyelamatkan Anda. Sesudah Anda mengalami kuasanya, Anda akan mengerti apa yang sedang kita bicarakan ini. Di dalam Alkitab, pakaian baru melambangkan sukacita. Di negara manapun pada saat ada perayaan misalnya, Lebaran, Imlek, Natal, dan lain-lain, kita semua mengenakan pakaian baru. Semua anak-anak kecil mengenakan pakaian baru. Mereka tidak banyak berlari kemana-mana karena takut mengotori pakaian baru mereka. Itulah satu-satunya waktu kita berkelakuan baik. Mengapa kita begitu bersuka cita? Karena itu adalah hari besar kita. Anggur juga melambangkan sukacita di dalam Alkitab. Tak kala Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan Anda akan mengenal apa itu sukacita. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya tidak pernah mengetahui apa itu sukacita. Saya tidak mengerti apa itu sukacita. Setiap hari saya bertanya apa artinya kehidupan ini. Peperangan di mana-mana, bom-bom dijatuhkan dan ribuan jiwa terbunuh. Ribuan jiwa yang telah begitu banyak menderita yang tidak tahu apa-apa tentang peperangan itu. Perampokan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, dan berbagai kejahatan lainnya. Yang kita inginkan hanyalah sebuah kehidupan yang tentram. Jika Anda bertanya kepada saya, apa ada yang memberikan kebahagiaan? Saya tidak dapat menjawab Anda. Apakah artinya kehidupan ini? Mengapa kita perlu saling membunuh? Mengapa orang-orang malang yang tidak cukup makan ini harus mati karena dibom? Kalau tidak mati pun mereka menjadi pincang atau buta. Tidakkah mereka sudah cukup susah menjalani kehidupan ini apa adanya? Kali pertama saya mengerti apa yang menyebabkan semua kekacauan ini adalah pada saat saya mengerti Injil oleh anugerah Allah. Dosalah yang menyebabkan manusia berkelakuan seperti ini. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik sebelum dosa disingkirkan. Akan tetapi dosa begitu berkuasa. Bagaimana mungkin kita dapat melawan dosa? Kita semua adalah hamba-hamba dosa, termasuk pemimpin-pemimpin dunia ini. Bagaimana mungkin mereka dapat menyeret diri mereka keluar dari dosa? Anda bisa duduk di gedung PBB dan merundingkan cara-cara untuk memecahkan permasalahan dunia. Tetapi Anda tidak akan pernah dapat memecahkan persoalan dosa ini.
Itulah sebabnya mengapa akan selalu ada peperangan di dunia ini selama masih ada manusia. Itulah alasan mengapa setiap hari ada perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Hal-hal ini akan terus terjadi selama masih ada manusia. Hanya setelah manusia diselamatkan dari dosa dan menjadi manusia baru oleh kuasa Allah, barulah akan ada perubahan. Hanya kuasa Allah yang dapat mengubah kejahatan di dalam manusia. Saya tidak mengerti mengapa beberapa orang mengatakan hal-hal yang buruk tentang apa yang saya ajarkan dari firman Allah. Mereka menuduh saya memberitakan keselamatan oleh perbuatan. Allah menjadi saksi saya. Kapan saya mengajarkan hal seperti itu? Bagaimana Anda dapat menyelamatkan diri Anda dari dosa oleh perbuatan? Itu sangat tidak mungkin. Tidak ada orang waras yang memberitakan Injil seperti itu. Itu bukan Injil namanya. Hanya kuasa Allah yang dapat menyelamatkan kita. Saya merayu dan mendorong semua orang untuk mengalami kuasa dari Allah. Maka Anda akan mengenal dan mengalami kemuliaan Tuhan yang telah kita bicarakan selama ini. Itulah langkah yang pertama. Tanpa langkah yang pertama itu, Anda tidak akan pernah dapat mengenal Dia. Kemudian Anda akan mengalami sukacita anggur baru. Anda bisa tersenyum di tengah-tengah badai. Apakah Anda takut akan sesuatu? Saya tidak takut akan sesuatu apapun, karena Allah saya adalah Tuhan langit dan bumi. Anda akan mengenal sukacita karena pakaian baru itu. Pakaian keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada Anda. Karena Anda tidak mampu membelinya sendiri. Anda tidak bisa menghasilkan anggur baru itu sendiri. Karena itu Allah memberikannya secara cuma-cuma anggur baru itu. Lalu Anda akan mengalami apa itu? Sukacita. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.